Menikahi Hot Om. Bab 070. Demi apapun, Widya sudah menghindari cara ini, tapi ia malah dihadapkan kembali. Seperti ditawarkan kembali. Diingatkan cara termudah untuk menghilangkan sesak di dadanya, Widya mendudukkan tubuhnya di jantai dan menyandarkan punggungnya di badan kulkas. Kembali air mata itu mengalir. Sesak itu datang menghimpitnya lagi. Hingga rasanya ia pun sudah tidak tahan, ia meraih serpihan kaca yang sedikit besar, menukikkan ujung yang lancip ke pergelangan tangannya. Beberapa saat kemudian perempuan cantik itu tersenyum saat berhasil membuat baret luka pada pergelangan tangannya. Sungguh, hanya dengan cara seperti inilah luka batin yang tidak berbentuk itu bisa dialihkan menjadi luka fisik yang lebih nyata. Gunungan beban yang tidak dapat dia tanggung itu kini pindah. Rasanya lebih ringan. Tapi tidak cukup hanya dengan satu baret saja, ia membuat baret-baret lainnya seolah ingin menambahkan dosis obat agar sakit dalam hatinya benar-benar hilang. Kini, tangan kirinya itu penuh dengan garis-garis merah, yang menyembulkan beberapa titik darah. Ia masih bisa mengendalikan diri untuk tidak kebablasan memotong nadinya sendiri. Ia masih punya Dimas terlepas jika pada akhirnya nanti harus kehilangan Mahesanya. La masih harus bertahan. Lebih lama lagi demi adik semata wayangnya. Haru masih bisa merasakan kelegaan itu, Widya bawa tubuhnya itu tuk meringkuk di atas lantai yang terasa dingin. Tenang yang dia dapatkan ternyata membuatnya mengantuk. Ia pun tertidur di sana sampai hampir waktu subuh. Namun sepanjang ia tidur, nyatanya rasa sakit yang hilang itu hanyalah kamuflase. Pengalihan yang hanya bersifat sementara. Sebab yang terjadi adalah, dalam tidurnya pun, Widya bahkan menangis merasakan nyeri hati yang sangat luar biasa. Perlahan membuka matanya, Widya bahkan baru menyadari kalau dirinya tertidur di dapur. Langsung saja ia mendudukkan tubuhnya sebentar sebelum beranjak membersihkan sisa serpihan kaca. Masih pukul 4 pagi. Istri sah Mahesa itu mempergunakan waktu untuk memasak dan menyiapkan sarapan untuk suaminya. Ingin sekali rasanya sesekali ia yang menyiapkan semuanya. Tidak melulu Mahesa yang kalau dia sudah bangun sarapan selalu sudah tersedia di meja. Kini giliran dia yang harus berinisiatif. Setidaknya ada sesuatu yang patut dibanggakan dari dirinya. Walau tidak terlalu pintar soal masakan, tapi beberapa bulan ini ia selalu mempelajarinya. Dari media sosial, ia mendapatkan cara dan resepnya. Sampai pukul 5 pagi perempuan itu berjibaku di dapur. Setelahnya, ia menyiapkan semuanya di atas meja. Masuk ke dalam kamar, ia lihat suaminya yang masih terlelap. Ia pun segera menyambar handuk dan membersihkan dirinya. Entah kenapa, ia ingin sekali melayani suaminya. Entah kenapa rasanya ia ingin meninggalkan kesan yang baik sebelum akhirnya mungkin ia akan memilih pergi. Semuanya serba mungkin saat ini. Sebab ia tidak tahu, sampai di mana hatinya akan bertahan. Sebab, sekarang, rasanya ia ingin mati saja. Membiarkan air hangat menerpa kulitnya, Widya bisa merasakan sengatan perih pada permukaan kulitnya. Tapi ia mengabaikan rasa itu, malah menikmatinya. Usai membuat dirinya wangi, perempuan cantik tersebut bergegas memilih kemeja panjang agar luka-luka di tangannya tidak tampak terlihat oleh suaminya. Pria tersebut bisa benar-benar khawatir jika melihat jejak luka itu. Dipadu-padankan dengan celana jeans, Widya kini sudah segar dengan penampilannya. Bergegas ia membangunkan suaminya agar segera bersiap-siap. Ila bahkan tidak sabar bertemu dengan gadis kecil yang wajahnya rasanya sangat familiar tersebut. Foto yang diambil dengan posisi menyamping itu tak memperlihatkan penuh wajah Cila yang pucat. Widya duduk menyamping di atas tempat tidur. Mengusap wajah suaminya dengan lembut. Mas, bangun. Yuk, udah pagi. Mahesa hanya menggeliat. Malah meraih tubuh ramping yang aromanya sudah sangat wangi tersebut.
Aroma vanila favoritnya. Widya hanya bisa menghela napasnya ketika Mahesa malah memeluk tubuhnya. Mas, bangun. Katanya mau bawa Widya ketemu Cila. Perlahan lelaki itu langsung membuka matanya. Menatap sejenak wajah sang istri yang sudah tampak segar. Dan cantik. Cantik banget kamu, sayang. Boleh cium. Widya yang malah mencium pipi Mahesa. Dia gemas melihat wajah bantal suaminya yang malah terlihat tampan tersebut. Boleh, tapi nanti. Setelah Mas Mahesa udah mandi ya. Mahesa mengulas senyumnya. Hatinya merasa tenang. Respon istrinya setelah ia mengungkap fakta nyatanya. Jauh dari bayangannya. Bolehkan ia merasa lega sekarang? Oke. Widya pun hendak menyingkir dari atas tubuh Mahesa. Namun lelaki itu malah mengeratkan pelukannya. Mas, ucap gadis itu lembut. Mau mandi, kan? Sebentar lagi. Masih kangen sama kamu. Mahesa tidak berbohong. Padahal istrinya itu ada di depan matanya, namun ia bisa merasakan kerinduan yang begitu besar. Dalam-dalam lelaki itu amati wajah Ayu Widya. Dari awal bertemu dengan gadis ini, hanya ketulusan yang bisa ia lihat. Jangan pernah tinggalkan Mas, Buna. Niat kamu pasti akan terbaca. Kamu bangun jam berapa siapin ini semua, sayang? Tanya Mahesa kala melihat beberapa menu makanan sudah tersedia di meja makan. Kini, mereka berdua saling duduk berhadapan di meja ruang makan yang tidak terlalu besar. Kenapa nggak bangunin Mas? Widya mengulas senyum cantiknya, mengulurkan tangannya untuk mengusap punggung tangan suaminya yang tergeletak di atas meja. Selama ini Mas yang selalu manjain Widya. Masakin Widya dan bahkan setiap hari bikini sarapan buat Widya. Gantian, Mas. Biar kali ini Widya yang manjain suami Widya. Mahesa pun memancarkan senyuman di wajahnya. Mengusap pipi istrinya dengan lembut. Tidak ia sangka, respon Widya malah sebegini hangatnya. Ia pikir, gadis ini akan menangis sepanjang malam, meraung dan menyalahkannya sedemikian rupa. Bahkan pikiran terburuknya, Widya memaksa untuk pergi dari hidupnya. Tapi nyatanya hal itu tidak terjadi. Setelah pengakuan yang seharusnya sangat menyakitkan itu, istri cantiknya ini malah menyambutnya dengan hangat. Melayaninya penuh dengan kasih sayang tanpa mengungkit semua hal yang mungkin saja menyakiti hatinya. Makasih, sayang, ucap Mahesa yang kini menggenggam kedua tangan Widya dan mengecup jemarinya. Makasih karena kamu udah sepengertian ini sama Mas. Kamu benar-benar perempuan baik. Sekali lagi, Mahesa mengecupi telapak perempuan itu. Dan di dunia ini, mungkin cuma kamu yang bisa bersikap sebegini baik padahal mungkin kamu bisa memilih bersikap yang lebih normal seperti marah-marah sama Mas. Widya hanya mengulas senyumnya saja selagi Mahesa terus saja mengucapkan kata pujian yang mungkin berlebihan di telinga perempuan. Udah, yuk. Kapan mulai sarapan kalau begini terus? Mahesa terkekeh. Kemudian menganggukkan kepalanya. Iya, ayo kita nikmati hidangan yang sepertinya sangat lezat ini. Mahesa menerima piring yang sudah terisi nasi yang Widya berikan padanya. Ini sayur tumis bayam, Mas. Maaf kalau rasanya aneh. Widya mengambilkan sayur berwarna hijau tersebut dan meletakkannya di atas nasi sang suami. Ini tuh sambal teri tahu. Hehe, enggak banget ya masakan. Widya. Enggak, sayang, ucap Mahesa tulus. Ini masakan paling istimewa yang pernah Mas lihat. Sekarang ayo kita coba rasanya. Mahesa pun mulai menyendok masakan istrinya tersebut. Mengunyahnya dan menikmati rasanya. Senyuman semeringah kala ia mulai menelan masakan sederhana yang menurutnya sangat lezat itu. Ini enak, sayang. Mas suka, bayamnya bisa gurih gini. Kamu kenapa bisa hebat banget begini masaknya? Siapa yang ajarin? Widya meringis. Sebenarnya kalau masakan-masakan ringan ala rumahan Widya bisa aja Mas.
Dulu mama sering nggak masakin Widya. Mau nggak mau Widya masak buat isi perut. Paling masakannya cuma bisa yang begini-begini aja. Mahesa begitu menikmati makanan tersebut. Bahkan Ja sudah mengambil nasi, sayur dan sambal itu sendiri. Nambah boleh, kan? Boleh banget, Mas. Widya tertawa kecil melihat suaminya yang begitu bersemangat. Ja tidak menyangka Mahesa akan menyukai masakan sederhana seperti itu sebab suaminya tersebut selalu menyajikan menu ala koki. Khas makanan mahal. Mahesa terkekeh. Ia tidak berbohong jika masakan Widya begitu menggugah seleranya. Mas nggak bohong. Ini nak, sayang. Kenapa kamu nggak bilang kalau masakan kamu seenak ini? Nggak pede, Mas, ucap Widya berterus terang. Kayak timpang banget sama yang selama ini Mas masakin. Mahesa berdecak halus. Besok masakin yang seperti ini lagi sayang. Dilayani seorang istri ternyata begitu membuai Mahesa. Lelaki itu sangat menikmatinya. Menu lain boleh. Tapi sambal teri yang seperti ini masakin ya. Iya, Mas. Dan akhirnya, pagi itu Widya dan Mahesa menikmati masakan Widya yang begitu disukai oleh suaminya. Usai siap sarapan bersama, suami istri tersebut langsung berniat ke rumah sakit guna mengunjungi Cila. Agenda mereka hari ini memang bertemu dengan putri pertama Mahesa tersebut. Entah kenapa jantung Widya terasa berdebam ketika mobil yang dikendarai suaminya ini sampai di pelataran rumah sakit. Entah apa niat dan tujuannya sebenarnya ingin menemui Cila, ia pun tidak tahu. Entah mungkin ingin meyakinkan sesuatu, atau mungkin yang lainnya. Entahlah, ia pun juga tidak mengerti. Sejenak, Widya terdiam dan tertegun. Ia bahkan tidak mendengar kala suaminya yang sudah 3 kali memanggil namanya. Mahesa yang tahu bagaimana pikiran istrinya itu sedang tidak fokus kemudian menggenggam tangan lelaki itu. Sayang, turun. Saat sentuhan itu sedikit memberikan rematan di telapak tangannya, saat itulah Widya tersentak kaget. Ah, maaf, Mas. Widya nggak fokus. Nggak apa-apa. Mau turun sekarang. Tawar Mahesa hati-hati. Lia, Mas, yuk. Widya udah nggak sabar ketemu sama Cila, pasti dia anaknya pinter banget kayak ayahnya. Widya berusaha untuk antusias walau di dalam dadanya terasa tidak karu-karuan. Ja menutup serapat mungkin ketidaknyamanan itu demi menjaga perasaan suaminya. Sejenak Mahesa memandangi wajah cantik itu. Mengusap punggungnya dengan lembut dan akhirnya membawa ke dalam pelukannya. Mas tahu ini nggak mudah bagi kamu, sayang. Sungguh, bukannya tidak mau Widya diperlakukan seperti ini untuk saat ini. Tapi entah kenapa perasaannya malah tidak karu-karuan. Air matanya rasanya ingin menetes lagi dan mati-matian dia berusaha untuk menahannya. Cila anak Mas Mahesa, itu artinya dia anak Widya juga. Widya sayang sama ayahnya, tentu Widya harus sayang juga sama anaknya. Bagaimanapun Cila adalah bagian daripada Mas Mahesa. Dan Widya pengen sayangi semua bagian dari Mas Mahesa secara utuh tanpa kurang. Entahlah. Entah bagaimana Mahesa menggambarkan bagaimana besarnya hati istrinya ini. Ia hanya bisa mengagumi dan mengagumi. Bagaimana tidak tambah tergila-gila pada istri cantiknya ini. A adalah definisi sempurna dari seorang perempuan. Bahkan untuk menyalurkan rasa sayangnya itu, lelaki tersebut tidak lelah membawa bibirnya untuk mengecupi berkali-kali wajah istrinya tersebut. Makasih untuk pengertian kamu yang sebesar ini, Buna. Mas sayang banget sama kamu. Setelah beberapa saat berpelukan di dalam mobil mewah milik Mahesa, suami istri tersebut kemudian turun dari mobil dan memutuskan untuk segera menuju ruangan Cila. Setiap langkah yang Widya ayunkan entah kenapa terasa sangat berat. Ada sesuatu yang seolah menahannya sedemikian rupa. Entah kenapa seolah ia sedang berjalan menuju ujian terberat dalam hidupnya. Mahesa mengeratkan genggaman tangannya pada tangan sang istri.
Mengusapnya dengan ibu jarinya dengan begitu lembut, diam-diam ia juga sedang memikirkan bagaimana cara menjelaskan pada Cila posisi Widya di antara mereka. Ia sama sekali tidak ingin menyakiti kedua-duanya. Bagaimanapun putrinya itu harus tahu kalau ia sudah memiliki perempuan lain selain ibunya. Ia ingin Cila juga menganggap Widya sebagai ibunya sendiri. "Kamu siap?" tanya Mahesa setelah mereka berdua berdiri tepat di depan ruangan Cila. Widya menarik napasnya dalam-dalam lalu mengembuskannya perlahan. "Siap, Mas," jawab Widya bersemangat. "Ayo kenalkan Cila ke Widya." Namun belum sempat Mahesa mendorong pintu, benda itu justru sudah terdorong terlebih dulu sebab ada yang menariknya dari dalam sehingga membuka. Untuk sesaat tatapan Widya memaku pada perempuan yang berdiri di depannya. "Dek, Mbak Jingga." "Dek, Mbak Jingga." "Widya," ucap Jingga saat mendapati seseorang yang sering membantunya dulu ada di hadapannya. "Kamu." Jingga mencoba untuk menepis pikirannya yang mulai semrawut. Jantungnya berdebar tidak karuan kala melihat tangan perempuan cantik dan baik hati itu saling bertaut dengan tangan lelaki yang bahkan renasih. Berstatus suaminya. Ya, tentu saja berstatus suami sebab Mahesa tidak pernah mengucapkan kata talak padanya. Begitu juga dengan Widya. Perempuan itu juga syok luar biasa bertemu dengan Jingga. Sudah lama rasanya mereka tidak berjumpa sejak terakhir kali. Ia pun bisa merasakan atmosfer aneh saat mereka bertiga berdiri saling berhadapan seperti ini. Ada sesuatu yang bercokol di kepalanya saat ini. Widya yang rasanya tahu situasinya langsung berusaha menarik tangannya dari genggaman tangan suaminya. Namun sayang, telapak yang tersasa kokoh dan lebar itu malah menahan genggamannya. Mahesa tidak membiarkan Widya berusaha menjauh darinya. Dia bahkan ingin menunjukkan pada wanita yang bahkan tega memisahkan anaknya darinya itu, bahwa kini ia bisa hidup dengan baik tanpa perempuan tersebut. "Mas." Widya menoleh ke arah sang suami dan menatapnya. Tatapan itu seolah memberikan kode untuk lelaki tersebut supaya jangan menyakiti siapapun saat ini. "Ya, sayang." Namun Mahesa tidak mengindahkan tanda tersebut. Dia malah lebih memilih untuk memberitahu Jingga secara tidak langsung bahwa perempuan dalam genggamannya saat ini adalah wanita terbaik baginya. Widya makin tidak enak hati. Namun untungnya Jingga lebih bisa berbesar hati untuk mencairkan suasana. Walau hatinya pun terasa sangat sakitnya. "Kebetulan ya, ketemu di sini. Kamu mau masuk? Ada Sila di dalam." "Ya." Widya mengenal Cila sebagai Arsila. Bukan sebagai nama kecil yang dulu disematkan Mahesa sebagai nama panggilan untuk putrinya tersebut. "Ah, iya, Mbak." Dan Widya sekarang tahu dengan jelas tanpa perlu dijabarkan secara detail apa hubungan Jingga dengan semua ini. "Masuk, Bun. Mbak mau keluar dulu. Ada perlu. Rame di dalam." "Iya, Mbak." Widya masih tidak menyangka, perempuan yang meninggalkan suaminya dulu adalah seseorang yang dia kenal. Seseorang yang dulu sering bertemu kala terapi Dimas dan anak kecil yang ternyata adalah anak dari suaminya. Flashback off. "Adiknya sakit apa, Mbak?" tanya Jingga kala itu saat Widya menunggu antrian untuk memeriksakan keadaan ginjal Dimas. Ya kala itu bahkan untuk uang terapi pun hanya mengandalkan dari uang seadanya. Entah itu dari Mentari, atau dari Anggun yang memiliki pendapatan dari pekerjaannya yang tidak tentu. Widya yang kala itu juga sekuat tenaga menabung demi Dimas untuk mengupayakan kesembuhan adiknya itu pun selalu berusaha membawanya untuk kontrol tepat waktu. Kecurangan Fionalah yang membuat semuanya begini. Ternyata ayahnya selalu memberikan jatah terapi untuk Dimas yang diam-diam malah disimpan sendiri oleh ibu tirinya tersebut untuk kepentingan pribadi. "Gagal ginjal, Mbak," ucap Widya kala itu. "Mbak sendiri. Itu anaknya Mbak, iya?" tanyanya lagi saat melihat Jingga duduk sambil memangku Cila.
Iya, Mbah. Ini anak saya. Dia leukemia. Widya pun ikut prihatin mendapati kondisi Cila yang selalu datang dengan wajah pucat. Pertemuan itu tidak hanya berlangsung sekali. Bahkan hingga beberapa kali sampai mereka akhirnya berkenalan sampai bertukar nomor telepon. Entah bagaimana kedekatan mereka kala itu terjalin, namun ada pada saat tertentu kala Cila harus transfusi darah jingga kehabisan dananya. Dari situlah Widya selalu memberikan kelebihan dananya jika ia memiliki simpanan lebih. Jingga pun tidak menolak. Ia memang benar-benar membutuhkan bantuan saat itu. Keputusannya meninggalkan Swiss karena biaya hidup yang terlalu mahal membuatnya berpikir untuk kembali ke Indonesia. Terlebih saat putri semata wayangnya itu malah didiagnosa penyakit keras. Ia tidak mampu lagi untuk berjuang sendiri sebab Cila sudah tidak mungkin lagi ditinggalkan sendiri saat ia bekerja paruh waktu, mengingat kondisinya yang semakin hari semakin menurun. Pun kondisinya semakin sulit karena ia sudah enggan menerima uang yang diberikan padanya oleh seseorang yang bertanggung jawab membuatnya pergi dari hidup Mahesa untuk waktu yang lama.